Namaku Saka Winaya. Saat ini saya berumur 20 tahun dan saya tinggal di Bali. Jujur, saya sangat takut dengan kegelapan. Apalagi posisi saya sedang sendiri. Tapi saya suka yang namanya begadang, bahkan sampai subuh. Kejadian ini saya alami sendiri. Entah ini halu atau nyata, tapi itu gue alami sendiri. Hobi saya bermain game online di laptop. For your information, posisi meja laptop saya itu benar-benar depan jendela banget, yang langsung berhadapan ke halaman rumah. Saat itu yang saya pikirkan cuma menang dan have fun. Tapi semua itu berubah begitu saja ketika suara dengan nada yang halus menyuruh saya untuk pergi dengan bahasa Bali. Saya tidak mengerti apa yang mereka maksud. Dan tidak hanya itu, tangan kanan saya seperti menyentuh sesuatu. Seolah-olah tangan saya ini dipegang oleh makhluk halus. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Karena saya pikir tidak baik untuk dilanjutkan. Keesokan harinya, aktivitas saya masih kayak sebelumnya, yaitu bermain game online sampai malam hari. Tapi saya dikejutkan dengan sosok bayangan hitam yang berlalu lalang begitu cepat dari arah jendela. Dan kejadian itu berulang-ulang setiap hari. Sampai akhirnya itu sudah menjadi makanan saya. Setiap hari saya pun mulai terbiasa dan tidak takut lagi. Tapi suatu malam ketika itu sedang rintik-rintik hujan, sosok bayangan itu mulai berani lebih menampakkan wujudnya lebih jelas. Dengan mengintip dari sudut jendela berulang-ulang kali, seolah-olah ingin tahu aktivitas saya di malam hari. Tapi saya menghiraukan sosok hitam itu selagi dia tidak mengganggu saya. Hari demi hari sosok itu semakin menjadi-jadi. Ketika itu kejadiannya percis jam 2 pagi. Saya baru selesai bermain game online. Tapi tanpa disangka-sangka, sosok itu mengagetkan saya dengan perwujudan hitam besar. Mata berwarna merah melotot dengan taring melengkung. Kalau warga Bali sih menyebutnya itu adalah gigi rangda. Semenjak itu, saya sudah tidak berani bermain game online lewat jam 12 malam. Selang beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk pindah ke kamar kakak saya. Karena waktu itu kakak saya sedang keluar kota selama 1 bulan. Setelah pindah, awalnya saya merasa aman karena saya biasa bermain game tanpa menghadap jendela, yang membuat saya ketakutan saat itu. Singkat cerita, saya tidak pernah melihat bayangan itu lagi. Namun gangguan berbeda yang saya alami di kamar kakak saya. Saya itu seperti diperhatikan dari arah ventilasi kamar. Namun saya hiraukan dan saya pikir itu hanya perasaan saya saja. Tapi yang membuat saya takut setelah tidur di kamar kakak, waktu itu seperti biasa saya bermain game online dengan teman saya menggunakan aplikasi Discord. Tapi kesenangan itu berubah ketika teman saya mendengar suara tangisan wanita. Tapi pada saat itu saya tidak mendengar sama sekali. Itu saya memutuskan untuk berhenti bermain game karena saya pikir ada yang tidak beres.
Berselang 15 menit saya pun mendengar suara tangisan wanita yang sangat sedih dengan kencang. Keesokan harinya saya bertanya ke orang rumah, tapi mereka tidak mendengar suara apapun ketika itu. Lama waktu berjalan, rumah kami pun direnovasi. Posisi kamar saya pun berpindah. Dari sana dan sampai sekarang saya merasa aman karena tidak ada lagi kejadian mistis yang saya alami saat